Assalamualaikum, halo Ananda. Kembali lagi belajar di kelas tematik. Masih ingatkah Ananda dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu bagian pengertian dan ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri teks eksplanasi yaitu terstruktur. Maka hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi, yaitu struktur teks eksplanasi. Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar Ananda mampu menentukan struktur teks eksplanasi. Kita tahu bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya fenomena sosial. Sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Mari Ananda, kita saling tolong-menolong sesama manusia. Struktur teks eksplanasi yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua pernyataan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Mari kita bahas satu persatu. Pernyataan umum yaitu berisi pernyataan atau penjelasan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada pernyataan umum disampaikan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Yang kedua, pernyataan penjelas, yaitu berisi penjelasan lebih terperinci tentang proses terjadinya peristiwa yang telah disampaikan pada pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara urut atau bertahap, mulai dari bagian awal hingga akhir. Bagian ini juga berisi penyebab dan dampak dari suatu peristiwa yang dibahas. Dan yang ketiga, interpretasi, yaitu berisi kesimpulan dari topik atau proses terjadinya peristiwa yang dijelaskan pada pernyataan umum dan pernyataan penjelas. Ayo kita tentukan struktur dari teks eksplanasi berikut. Mudik. Mudik adalah kegiatan perantau atau pekerja migran untuk kembali ke kampung halamannya. Mudik merupakan peristiwa sosial yang rutin terjadi setiap tahun. Kata mudik dianggap sebagai sebuah kata yang berasal dari masyarakat Betawi yang berarti pulang. Ada juga yang memahami kata mudik sebagai kegiatan liburan bersama warga kota-kota besar ke daerah asal mereka, desa atau kota-kota yang lebih kecil. Di Indonesia, mudik identik sebagai tradisi tahunan menjelang hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri atau Natal. Peristiwa mudik muncul di Indonesia karena pesatnya perkembangan bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan di kota-kota besar. Perkembangan di berbagai bidang tersebut menyebabkan pertambahan penduduk melalui kegiatan migrasi. Bagi para pekerja atau perantau, hari raya dipergunakan untuk mudik agar dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Mudik biasanya dimanfaatkan sebagai ajang pelepas rindu akan kampung halaman, menjalin silaturahmi dengan sanak keluarga, dan ajang menjalin kembali keakraban yang mungkin sudah mulai pudar karena kesibukan masing-masing. Peristiwa mudik telah menjadi suatu budaya yang harus terus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Hal terpenting yang harus dilakukan ialah meningkatkan kesadaran para pemudik bahwa keselamatan dalam perjalanan mudik sangatlah penting.
Dengan demikian, para pemudik dapat berkumpul dengan orang-orang terkasih dengan bahagia. Berdasarkan teks eksplanasi ini, dapat kita ketahui bahwa dari paragraf pertama merupakan pernyataan umum. Karena pada paragraf pertama berisi pernyataan atau penjelasan secara umum tentang peristiwa mudik. Paragraf kedua merupakan pernyataan penjelas. Karena pada paragraf kedua berisi penjelasan lebih terperinci tentang proses terjadinya peristiwa mudik muncul di Indonesia. Dan paragraf ketiga merupakan interpretasi, karena pada paragraf ketiga berisi kesimpulan dari topik atau proses terjadinya peristiwa mudik. Bagaimana Ananda? Mudah bukan untuk menentukan struktur teks eksplanasi? Sampai jumpa di kelas tematik selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.